Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin dan hadirat sidang jamaah asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur dengan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sebagai tanda bukti bahwa beliau sayang kepada kita. Sebab dengan ada taufik dan hidayahnya lah kita dapat mudah taat Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Dan disinilah kejayaan hidup manusia. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, sungguh dia mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Mudah-mudahan taufik hidayah ini Allah kekalkan pada diri kita sampai datang malaikat maut menjemput kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina kita selaku umatnya, sehingga kita menjadi insan yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia. Hadirin dan hadirat sidang jemaah asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia didahirkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maksud yang mulia. Yang pertama adalah sebagai abid, ahli ibadah. Hal ini sesuai dengan keinginan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Dan ibadah ini sendiri adalah sangat-sangat bermanfaat kepada diri orang yang mengamalkannya. Dan kita adalah umat akhir zaman. Di samping sebagai abid, juga ada satu lagi maksud Allah dahirkan kita ke muka bumi ini sebagai umat akhir zaman, yaitu sebagai da'inya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tugas kenabian, tugas nubuah, tugas kerasulan. Meskipun kita semua ini bukanlah nabi dan bukan rasul, tapi tugas kenabian ini dipundakkan kepada kita semua. Dan ini mendatangkan manfaat untuk diri kita yang mengamalkannya, dan juga manfaat kepada orang-orang yang tadinya tak beriman boleh jadi beriman karena ada kegiatan da'i, dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan berita-berita dari langit, itu dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi berupa Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW berupa hadisnya. Hadirin dan hadirat yang mulia,
Dalam kehidupan ini kita mesti fikir kepada diri kita dan juga mesti fikir kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita tidak diakui sebagai orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sebelum kamu cinta kepada saudaramu seperti mana cinta kepada dirimu sendiri. Kita semua cinta diri sendiri kita. Waktunya telah hadir ke rumah Allah. Itu apa? Sujud kepadanya supaya Allah sayang kepada kita, dirahmati oleh Allah dan selamat daripada penderitaan akhirat api neraka jahanam. Ini pasti dalam diri kita ada niat seperti ini. Itu sujud kepadanya supaya Allah ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha, diberkati dalam kehidupan dunia, membuat nikmat kehidupan ini tenteram. Diberikan kenikmatan di dalam kubur, nikmat surga. Dihantarkan ke kubur walaupun belum masuk surga. Raudatul jannah ada di dalam kubur. Dibangkitkan yaumil mahsyar. Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi daripada azab mahsyar. Matahari yang sangat panas. 12 matahari sejengkal di atas kepala, betapa panasnya. Tidak ada perlindungan pada hari itu melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mendapatkan keridhaannya saja yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fikir untuk diri kita. Apalagi ujung-ujungnya adalah dapat masuk surga, terhindar dari neraka. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa saja yang terhindar dari neraka dan masuk dalam jannah Allah, sungguh dia mendapatkan kemenangan. Tidak ada apa-apa kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan kita. Maka atas perkara itulah hadirin mulia, kita perlu jaga iman, tetap dalam istiqamah, sehingga saban waktu kita menjaga diri kita, sayang kepada diri kita, agar terhindar daripada bala bencana, baik dalam kehidupan dunia, di kubur maupun di akhirat, terhindar dari neraka Allah SWT, bencana yang paling besar. Kemudian di samping itu hadirin mulia, sayang kepada orang-orang, terutama di bawah jagaan kita. Di rumah tangga kita sebagai pimpinan, sayang kepada anak, sayang kepada istri. Kita harus fikirkan kepada mereka. Yang pertama adalah kalau mereka lapar mesti kita berikan makan. Nggak ada pakaian kita kasih pakaian, nggak ada rumah kita berikan rumah. Semampu kita supaya mereka terlindung dari segala mara bahaya, kepanasan, kehujanan, kedinginan. Dan perlu juga berikan ilmu agar rohaninya hidup, hatinya hidup, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak tuntut kepada kita, karena kita sudah menyelamatkan diri dari bencana akhirat. Dan kalau kita lupa fikirkan mereka masa hidup di dunia, maka mereka nuntut kepada Allah. Begitu disilakan masuk surga, ya Allah, itu adalah orang tua saya, pantaskah masuk surga? Sementara dunia dia lupakan kepada kami-kami, lupa kepada saya, tak pernah menegur kepada saya, padahal saya tinggal salat, tak mengaji, buka aurat. Lupa kita kepada anak kita di bawah jagaan kita, istri kita di bawah istri jagaan kita, saudara perempuan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala, di sinilah letak imannya. Sebelum kita sayang kepada mereka, seperti mana sayang kepada diri kita sendiri, belum diakui iman oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ada yang lebih luas lagi daripada keluarga kita, jiran tetangga.
Apakah jiran satu kampung, jiran kampung tetangga atau kecamatan tetangga, kabupaten tetangga, provinsi tetangga, ataupun seluruh alam subhanahu wa ta'ala, itu semua adalah saudara-saudara kita. Maka kita perlu memberikan manfaat dengan adanya kita kepada mereka semua. Maka orang-orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang-orang, baik dalam bentuk harta benda atau kebutuhan pangan, sandang, papan, atau perkara keimanan, ilmu, pengetahuan untuk menuntun mereka kepada ke jalan yang benar, maka itulah dikatakan orang yang paling baik. Khairun nas man yanfa'un nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang-orang, kepada manusia. Maka disinilah berlomba-lomba memberikan manfaat yang banyak. Sehingga kalau kita lihat dan mulia kepada sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatun jariyah aw ilmun yantafa'u bih, awalan salihun yad'u lah." Tiga perkara ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyangkut dengan orang-orang. Putus apabila mati seorang anak Adam, putus dia hubungan dengan dunia dalam perkara amal. Kecuali tiga perkara, dia sambung terus. Padahal dia adalah dalam kubur. Tapi apa yang dibuat di atas muka bumi ini mengalir kepadanya, terhubung dia dalam bentuk pahala. Pertama adalah sedekah jariah, memberikan infak. Apakah berupa makan kepada yang lapar, berupa pakaian kepada yang telanjang, atau rumah tempat tinggal kepada mereka yang tunawisma. Allah Subhanahu wa ta'ala rupanya perlu kasih sayang sesama saudara kita. Dan bahkan Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, menyatakan bahawa dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu hambanya selagi hambanya itu membantu saudaranya dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, dan juga berupa perumahan. Allah Subhanahu wa ta'ala, tiga perkara ini terhubung dunia dengan orang dalam kubur. Sedekah jariah. Maka siapa-siapa yang memiliki harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa. Bahkan dari mulai dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang nyesal. Nyesal karena dia kekurangan amal. Pada saat sekatul maut, nampak dia amal yang sangat lemah dan dia menyesal, kenapa saya tidak berbuat amal. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah perintahkan kepadanya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Allah berfirman, berinfaklah kamu dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian, yaitu pada saat itu tidak ada lagi manfaat harta benda, tak ada lagi manfaat. Sebelum datang maut, berinfaklah. Dan orang-orang yang menyesal itu berkata, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa tidak engkau tangguhkan aku untuk waktu yang sekejap saja ya Allah. Jangan dicabut dulu nyawaku ya Allah, tunggu sebentar ya Allah. Ila ajalin qarib, untuk waktu yang dekat saja, yang singkat pun berharga. Untuk apa? Untuk salat? Bukan rupanya. Dia minta untuk bersedekah. Fasaddaqa wa akum minas salihin, untuk bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Hadirin mulia, rupanya orang-orang yang sakarat ini
minta kepada Allah ditunda umurnya untuk dapat buat amal yang paling berharga, yang mendatangkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sayang kepada orang lain, itu berupa infak, sedekah. Zakat dibagikan kepada 8 senif, hubungan dengan orang lain juga. Sedekah sunat juga demikian, untuk anak yatim, fakir, miskin, untuk bangun masjid, bersedekah. Dan pernah kita dengar satu kisah yang sangat favorit, terkenal, seorang pemaksiat zina yang paling keji. Lalu dia sadar, dapat hidayah, ingin taubat. Carilah ulama, dalam perjalanan ketemu seekor anjing, kehausan. Hatinya berkata, sayang makhluk Allah ini. Walaupun anjing, kalau dijilat najis. Allah memperhatikan betapa dia sayang kepada makhluk Allah. Dia turun ke lembah berusaha untuk mendapatkan air, karena di darat tidak ada. Dengan sepatunya diambil air, digigit sepatu, bawa naik ke atas. Pegang urat-urat kayu sehingga dia berhasil naik ke atas, dikasih minum kepada anjing. Anjing segar kembali. Kata Rasulullah, dia telah diampuni oleh Allah SWT sebelum ketemu ulama. Untuk taubat, Masya Allah, luar biasa. Asbab sedekah. Karena itu hadirin mulia, berikan sesuatu kepada orang yang mendatangkan manfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ibu memasak di dapur. Lalu kucing sensnya ambil seekor, sepotong ikan yang sedang digoreng itu. Dia berlari, dikejar oleh ibu ini. Ditangkap, dia masuk ke dalam bilik, dalam kamar, dikunci kamarnya. Setelah dia makan, lalu dia berangkat karena ada undangan dari saudaranya. Rupanya beberapa hari di rumah saudaranya, setelah acara selesai, barulah balik. Rupanya di rumah ada bau amis. Bad. Nah, dicari tahu di mana, buka pintu, kucing mati kelaparan. Kata Rasulullah, finnar, dia dalam neraka karena telah menzalimi hewan, makhluk Allah, kucing. Hadirin mulia, dua kisah ini dapat kita tarik pelajaran bahwa menzalimi makhluk Allah walaupun hewan, neraka tempatnya. Memberikan makan atau minum kepada hewan walaupun anjing, maka dia diampuni dosa oleh Allah SWT. Apalagi kita berikan infak kepada manusia soleh lagi, anak yatim piatu lagi, ada keistimewaan yang Allah SWT. Siapa yang membantu anak yatim nanti di akhirat dalam syurga bersamaku, seperti ini dekat. Betapa ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulia, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan oleh manusia dan terus menerus disampaikan, terus menerus. Kita sudah ribuan tahun dalam kubur. Contoh, jangan dulu Rasulullah sudah otomatis, mulia. Beliau Rasul. Ini Abu Bakar Siddiq, bukan Nabi, bukan Rasul. Beliau orang awalin dalam Islam. Lalu beliau memberikan manfaat dengan usaha dakwah. Orang-orang yang tadi tidak beriman kepada Allah. Sekali jalan dakwah ke pasar, ke tempat keramaian, 5 orang dibawa kepada Rasulullah. Termasuk salah satunya Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah hafalan Al-Quran 30 juz, hadisnya luar biasa. Puluhan ribu dihafal hadis. Maka hadis itu disalin, dibukukan. Dan hari ini kita baca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau dan kita amalkan. Kita tidak kurang pahala sedikit pun yang mengamalkan dan mengalir pahala kepada guru kita kepada gurunya lagi, gurunya lagi, sampai ketemu dengan Abu Hurairah dan Abu Hurairah kepada Abu Bakar Siddiq. Pada beliau dalam kubur mengalir pahala, tak pernah putus-putus. Hadirin mulia, maka juga Subhanahu wa ta'ala, tugas dakwah mengajak manusia kepada Allah sangat tinggi nilainya. Dan itulah sebabnya umat akhir zaman lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Karena di sini
Bukan karena pergi umrah 2 kali dalam setahun, mengaji dengan suara yang merdu, itu amalan ibadah yang bagus. Tapi bukan karena ini mulia umat akhir zaman. Membangun masjid yang indah, sendiri dibangun masjid dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagus amalan, tapi bukan karena ini umat akhir zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena apa? Karena yang memberikan manfaat kepada orang-orang yang tadi tidak beriman jadi beriman, yaitu dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah semulia-mulia umat yang diutuskan untuk sekalian manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kemuliaan umat akhir zaman. Dan apalagi hadir mulia, Allah amanahkan kepada kita anak-anak. Kita bentuk karakter dia melalui usaha dakwah dalam rumah tangga, sehingga dia jadi anak yang soleh. Apakah dia laki atau perempuan, soleh ataupun solehah, ini adalah mutiara yang paling berharga, perhiasan yang paling bernilai hadir mulia. Dia hidup di dunia, amalkan satu amalan, kepadanya tidak berkurang pahala, kepada orang tua yang mendidiknya dapat pahala, kepada gurunya yang mendidiknya juga dapat pahala. Luar biasa ini anak yang soleh. Sebab apa? Ada usaha dakwah dalam rumah tangga. Kita ingat pesan Rasulullah, anakmu sudah berumur 7 tahun, suruh dia salat. Ini dakwah. Sudahkah wajib dia salat? Belum, karena belum balik umur 7 tahun. Tapi sudah dihidupkan dakwah. Ajarkan anak-anak. Bawa ke masjid kayak laki-laki. Subuh bangunkan dia. Nak, bangun nak. Kita salat subuh ke masjid. Nanti kalau nggak kuat, selesai salat subuh tidur lagi ya. Bujuk dia baik-baik. Kesantunan diajarkan dari kecil. Akhlak. Jangan ciptakan suasana marah-marah. Kalau dia nggak kuat, kita gendong, kita bawa sumur, kencing dia, akhirnya jaga. Baru kalau memang dia mau mandi, kita ajarkan, kita mandi, bangun jam 4 mandi. Kalau memang kebetulan 4:30 juga terbangun, mandi, terus wudhu sempurna pergi ke masjid. Dia belajar melihat ayahnya, pasti dia akan bukan seperti itu. Dan Subhanahu wa ta'ala dari kecil sudah terdidik. Padahal belum wajib, tapi sudah didakwahkan kepada betapa penting sujudnya kepada Allah. Kita kenalkan Allah kepadanya supaya dia mengenal siapa Allah itu. Ajarkan dari kecil, dakwah. Kalau dia sudah umur 10 tahun tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena ada syaitan di sekitarnya. Syaitan kuat juga godaan. Pukul dia untuk menghalau syaitan dari tubuhnya. Jangan pukul yang membuat dia bahaya dari kesehatan. Sunnah. Pukul di tempat-tempat yang tebal dagingnya, di bawah pusat. Jangan di atas pusat. Bahaya, kena jantung, kena paru, kena otak apalagi. Na urang tanpa imesu lagi liung. Puang dan tanpa. Bunyi. Bahaya anak. Besok tampar lagi, kena lagi. Akhir tuli dia. Asbab orang tuanya sini. Baru nyesal kalau sudah tua. Kepakan lupa dengan menyesal. Karena kita tidak pintar dalam mendidik anak. Disuruh oleh Rasulullah. Bukan demikian. Cukup sekali pukul anak. Habis itu gantung rotan. Cukup sekali pukul apakah di pantatnya atau di paha yang berdaging. Setelah itu dia minta ampun. Tidak akan lagi. Saya akan tahan lagi. Akan tahan. Pada ibu juga demikian. Dia akan takut. Sudah salat nak? Sudah main kelereng? Belum ya? Pak, mau tuh. Tunjukkan rotan. Pasti dia akan berangkat tinggalkan mainannya dan salat. Pergi ke masjid yang laki-laki. Yang wanita salat di rumah silakan. Kalau mau ke masjid juga silakan apa-apa. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, begitulah pendidikan kepada anak untuk mencetak karakter yang soleh dan solehah. Jangan fikir kepada orang kafir yang dikatakan itulah ham. Jangan. Kita ada sunnah. Aturan Rasulullah SAW.
Jangan ikut campur orang-orang yang tak faham agama. Yang faham agama adalah alim ulama. Rasulullah SAW telah membina mereka dan kita ikut pada guru-guru kita yang telah dididik oleh orang terdahulu atau dari Rasulullah SAW. Begitu subhanahu wa ta'ala. Barulah kita ini dapat kenikmatan di dalam kubur. Apalagi anak kita adalah da'i. Sudah soleh da'i lagi. Sehingga dia terus tumbuh dan berkembang. Orang-orang soleh asbab dia. Dan ramai pahalanya mengalir padanya. Dan amalan seorang da'i, pahalanya tidak bisa dihitung oleh malaikat. Kalau hujan masih bisa dihitung oleh malaikat, turunnya hujan berapa titik. Tapi pahalanya seorang da'i tak bisa. Karena begitu banyak-banyak, terus banyak. Apalagi hitung hari ini, pahala daripada Abu Bakar Siddiq. Seluruh dunia dan sepanjang zaman mengalir kepadanya. Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika pernah Aisyah diajak keluar oleh Rasulullah. Pada saat itu malam yang penuh dengan bintang. Aisyah coba lihat ke langit. Ya Rasulullah, bintang banyak. Pahala amal siapa yang sebanyak bintang di langit? Aisyah mengatakan, ayahku ya Rasul. Bukan. Lalu amal siapa? Amalan Umar bin Khattab. Kecut wajah Siti Aisyah. Kok bukan ayahku yang lebih banyak pahala? Kenapa harus Umar yang orang kemudian? Kamu gitu. Paham Rasulullah rawat wajah daripada Aisyah. Lalu Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai engkau Aisyah, ayahmu itu satu malam saja bersamaku di Gua Hasur pada saat dikejar oleh kafir Quraisy. Mau dibunuh. Semalam saja bersamaku. Maka pahalanya melebihi pada seluruh amal Umar bin Khattab. Baru gembiranya. Aisyah, ayahnya adalah lebih utama daripada Umar bin Khattab. Orang awalin dalam Islam. Dan karena itulah kita pun akan ikut beliau sebagai da'i. Semua kita. Da'i ini hadir mulia, orang yang mengajak manusia kepada Allah melalui apapun amalnya, terutama salat berjamaah. Ajak orang-orang kepada salat berjamaah. Ajak orang kepada majlis ilmu. Ajak orang kepada majlis zikir. Ajak orang kepada majlis dakwah. Ajak orang kepada amal-amal yang bersifat harta benda, pembangunan masjid, misalnya, pembangunan jalan dan macam-macam. Ajak manusia kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dan orang-orang. Sekian demikian beliau yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua untuk dapat kita amal dan juga kita sampaikan lagi kepada saudara kita yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.